Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Tulia dari kelas 1 Matematika C. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari kegiatan PTKTM kemarin. Di sini saya mengambil judul Mahasiswa sebagai Generasi Muda Pembangunan Bangsa. Apa sih arti mahasiswa? Mahasiswa adalah pemuda yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pengembangan baik saat ini maupun masa mendatang sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Yang kedua, mahasiswa adalah kelompok yang memiliki potensi yang sama untuk mendapatkan status sosial ekonominya relatif mapan yang akan masuk ke dalam perguruan tinggi. Dalam tataran aplikasinya, aktivitas mahasiswa bisa bergabung dalam organisasi massa, dimulai dari aktivitas-aktivitas politik organisasi di kampus. Dengan kesiapan para mahasiswa menjalani akselerasi pembangunan, diharapkan kelak mereka siap menerima tampuk pimpinan dalam memimpin pembangunan. Harapan ini tentu bukanlah sebuah hayalan. Sejarah Indonesia telah membuktikan munculnya individu-individu baru dari kalangan mahasiswa aktivis. Yang ketiga, mahasiswa adalah istilah lain yang digunakan bagi pelajar, yaitu yang mengikuti pendidikan formal tingkat perguruan tinggi baik di universitas, institut akademik, atau sekolah tinggi. Mahasiswa adalah seorang yang dianggap dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh suatu masyarakat bangsa di berbagai dunia. Yang kelima, mahasiswa selalu menjadi bagian dari perjalanan sebuah bangsa. Roda sejarah demokrasi selalu menyertakan mahasiswa sebagai pelopor, penggerak, bahkan sebagai pengambil keputusan. Dalam hal ini sudah terjadi di berbagai negara, khususnya Indonesia yang pada waktu itu di era Orde Lama pada masa pemerintahan Soekarno tahun 1960, masa ekonomi surut di Indonesia. Saat itu harga-harga melambung tinggi, sehingga pada tahun 1966 mahasiswa turun ke jalan untuk mencegah rakyat yang turun. Mereka menuntut Tritura jika saat itu rakyat yang turun, mungkin akan terjadi people power seperti yang terjadi di Filipina. Peran dan fungsi mahasiswa. Mahasiswa sebagai iron stock. Mahasiswa diharapkan menjadi manusia yang memiliki kemampuan dan akhlak yang mulia. Di sini kita berperan sebagai pengganti generasi-generasi sebelumnya, yaitu kita sebagai cikal bakal atau cadangan untuk masa yang akan memajukan bangsa kita ini. Karena kalau bukan kita, generasi-generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa, maka siapa lagi yang akan memajukan bangsa kita yang tercinta ini, tanah air Indonesia. Yang kedua, mahasiswa sebagai agent of change. Mahasiswa juga berperan sebagai agen perubahan untuk masyarakat, sebab mahasiswa itu sebagai langkah terakhir kita untuk para pelajar untuk menempuh pendidikannya lebih tinggi dari yang dulu kita berstatus sebagai siswa, sekarang sudah berstatus sebagai mahasiswa. Dengan gelar kita para mahasiswa sebagai agen perubahan, kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu setinggi-tingginya agar kita bisa mengaplikasikan gelar yang telah diberikan atau dipercaya oleh masyarakat kepada kita sebagai agen perubahan bangsa yang lebih maju. Bukan malah membuat gelar itu hanya menempel di nama kita sebagai mahasiswa, sebab gelar yang telah diberikan kepada mahasiswa sebagai agen perubahan itu bukan diberikan begitu saja, tetapi di dalam gelar itu terdapat sebuah harapan untuk perubahan bangsa kita ini, dari bangsa yang tidak terarah menjadi bangsa yang lebih terarah. Kebanyakan mahasiswa mungkin tidak menyadari bahwa kita sebagai mahasiswa telah menjadi tumpuan kebangkitan untuk bangsa kita yang lebih maju. Yang ketiga, mahasiswa sebagai Guardian of Values. Mahasiswa berperan sebagai penjaga nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut bukanlah nilai-nilai yang negatif, melainkan nilai-nilai yang positif. Nilai positif yang bisa membawa negara ini lebih maju, yaitu nilai kebaikan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Kita sebagai mahasiswa jangan membiarkan nilai kebaikan yang dari dulu telah ada itu hilang, terus berubah menjadi nilai keburukan kepada masyarakat Indonesia. Kita sebagai mahasiswa telah dipercaya sebagai kalangan muda yang mampu menjaga dan mencari nilai-nilai kebaikan yang lebih baik lagi. Sekarang ini sudah banyak nilai-nilai keburukan yang ada di dalam negeri kita, seperti maraknya korupsi oleh penjabat-penjabat besar. Hukum-hukum yang berlaku di negara ini bagaikan pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Maksudnya, kalangan-kalangan bawah yang ekonominya lemah, yang mencuri sendal jepit, hukumnya lebih berat dibandingkan penjabat-penjabat tinggi yang telah melakukan korupsi, yang notabene telah mengambil uang negara. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa harus bisa menghilangkan budaya buruk seperti itu. Kita harus menjaga nilai-nilai kebaikan yang sudah ada agar kita bisa mengarahkan negeri ini ke arah yang lebih maju. Yang keempat, mahasiswa sebagai moral force. Mahasiswa berperan sebagai kekuatan moral.
Gelar moral voice ini diberikan kepada kita sebagai mahasiswa oleh masyarakat, sebab kitalah yang akan menjadi kekuatan moral untuk negeri. Kita sebagai mahasiswa harus memiliki acuan dasar dalam berperilaku. Acuan dasar itu adalah tingkah laku, perkataan, cara berpakaian, cara bersikap, dan lainnya sebagainya yang berhubungan dengan moral yang baik. Semua acuan itu harus kita perbaiki agar kita memiliki moral yang baik, bukan moral yang buruk. Disinilah kita dituntut untuk keintelektualan kita dalam kekuatan moral kita dalam masyarakat. Yang kelima, mahasiswa sebagai social control. Mahasiswa harus berperan sebagai pengontrol kehidupan sosial. Dalam hal ini kita bisa mengontrol kehidupan masyarakat dengan cara kita sebagai mahasiswa menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, menyampaikan aspirasi yang telah dikeluarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Mahasiswa juga sebagai gerakan yang mengkritis kebutuhan politik ketika ada kebijakan diberikan oleh pemerintah yang tidak baik atau tidak bijak bagi masyarakat. Cara mahasiswa mengkritis pemerintah tersebut juga dengan banyak cara, yaitu dengan menyampaikan aspirasi lewat media massa maupun dengan berdemonstrasi. Apa saja tanggung jawab sebagai mahasiswa? 1. Tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa: belajar dengan baik, mengerjakan tugas kampus yang sudah diberikan, disiplin dalam menjalankan tata tertib kampus, tidak menginginkan sesuatu tanpa berusaha payah, menyerah sebelum berjuang, kalah sebelum bertanding. Yang kedua, tanggung jawab sebagai seorang anak: melaksanakan kewajiban yang diamanahkan oleh orang tua. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai seorang hamba: menjalankan kewajiban sebagai orang yang beragama, cerdas secara akademik dan pribadi yang soleh, dan menjadi generasi penerus yang membanggakan. 14. Keterampilan yang harus dikuasai mahasiswa: keterampilan membaca, keterampilan berpikir, keterampilan bahasa, keterampilan mengikuti pelajaran, keterampilan mencatat bacaan, keterampilan memanfaatkan perpustakaan, keterampilan menempuh ujian, keterampilan memusatkan perhatian, keterampilan menghafal pelajaran, keterampilan mengelola waktu, keterampilan mengatur diri, keterampilan melakukan penelitian, keterampilan mengarang karya ilmiah. Tujuan umum mahasiswa dalam perannya sebagai pembangunan berkelanjutan: 1. Untuk menguatkan jejaring antar kelompok maupun organisasi masyarakat. Yang kedua, untuk mensosialisasikan inisiatif masyarakat. Yang ketiga, untuk menindaklanjuti komitmen para pihak dalam pembangunan berkelanjutan. Peran mahasiswa dan pemerintah dalam pembangunan. Yang pertama, peran mahasiswa dan pemerintah dalam pembangunan mempunyai banyak kesamaan. Pemerintah berkewajiban menyusun program-program pembangunan, dan mahasiswa berperan membantu program tersebut melalui sikap positif dan kerjasama yang baik dengan pemerintah. Dengan kerjasama dan koordinasi yang baik, maka jejaring antar kelompok maupun organisasi masyarakat akan semakin kuat. Sebab tidak dapat dipungkiri, pembangunan generasi muda Indonesia saat ini sering terhalangi oleh penyalahgunaan narkoba. Jejaring orang-orang yang tidak bertanggung jawab merusak generasi bangsa hanya demi keuntungan pribadi. Namun jejaring ini seperti semakin solid meski polisi terus membekuk mereka. Yang kedua, dari kesehariannya, mahasiswa memang tampak seperti tidak berdaya dalam pembangunan. Tetapi dalam hati mahasiswa ada minat untuk membangun Indonesia. Sayangnya, terkadang mahasiswa hanya dijadikan objek pembangunan, padahal pemerintah dapat menjadikan pelajar sebagai subjek atau pelaku pembangunan. Pemerintah hanya perlu yakin dan percaya pemuda dan jangan memandang pemuda sebagai sebelah mata. Hari-hari mahasiswa hanya disuruh belajar dan belajar. Yang terakhir, penutup. Salah satu peran mahasiswa dalam pembangunan adalah penyumbang ide dan gagasan cemerlang yang mungkin tak terpikir oleh orang-orang dewasa. Ide hebat yang dapat memproduktif masyarakat Indonesia menjadi fasilitator pembangunan. Pemerintah dapat memanfaatkan kemampuan komunikasi pelajar dalam mensosialisasikan program pembangunan pada masyarakat Indonesia, karena mahasiswa dianggap lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih mudah berkomunikasi. Sehingga peran mahasiswa harus dikembangkan, baik itu dalam ekonomi maupun politik. Apabila mahasiswa berperan serta dalam pembangunan, maka mahasiswa akan berpikir lebih kritis karena ingatan dan semangat mereka masih menggora sehingga akan lebih produktif. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.